Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu dalam sapaan Tuhan pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats firman Tuhan yang menjadi sapaan Tuhan pada hari ini terangkat dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian firman-Nya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sampai satu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengambil tema dari kebenaran firman ini. Tuhan tahu segalanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan dunia ini, semakin bertambah tahun, dunia ini bukan bertambah baik, saudara-saudara. Bahkan kejahatan semakin merajalela di mana-mana. Rasa-rasanya banyak orang sudah tidak punya rasa takut akan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa segala kejahatan yang diperbuatnya itu tidak terjangkau pengamatan Tuhan. Kejahatan terjadi bukan hanya di kalangan orang dewasa, tetapi sudah mulai dari anak-anak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di hadapan sesama manusia, kita bisa saja menyembunyikan kejahatan tersebut secara rapi. Tapi hal itu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sebagaimana yang dikatakan, yang menjadi firman Tuhan saat ini. Kita bisa bersandiwara di depan sesama, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Karena bagi Dia tidak ada yang tertutup dan tersembunyi. Segala sesuatu yang kita perbuat, entah itu baik atau jahat, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Sebab Dia adalah Allah yang maha tahu dan maha hadir. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan juga orang baik. Itu tertulis dalam Amsal 15 ayat 13, saudara-saudara. Dan bisa juga kita melihat di dalam Zakaria 4 ayat 10b dikatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, bahkan ketajaman matanya sanggup menembus sampai ke kedalaman hati. Sementara kita hanya bisa, saudara-saudara, melihat apa yang di depan mata. Sebagai manusia, kita ini penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Itu harus kita sadari. Dan menutupi segala perbuatan yang jahat itu adalah tindakan yang bodoh, konyol, dan sia-sia. Sebab cepat atau lambat, apa yang telah kita tabur pasti akan kita tuai. Bukan saja kelak saat kita menghadapi tahta pengadilan Tuhan, akan tetapi bisa terjadi ketika kita masih hidup di dunia ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidupnya yang kekal dari roh itu. Itu tertulis di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai ke 8. Tuhan adalah hakim adil, saudara-saudara, yang menghakimi dengan adil segala perbuatan manusia, baik itu jahat ataupun baik. Mari kita melihat ketika bangsa Israel menyerang Yeriko. Tuhan telah berfirman agar semua harta benda penduduk Yeriko dibakar, kecuali Rahab dan keluarganya. Akan tetapi akan ternyata mengambil harta benda dari orang Yeriko dan menyimpannya. Hal tersebut ternyata tidak diketahui siapapun, bahkan Yosua pun tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu, saudara-saudara.
Ketika bangsa Israel menyerang kota kecil Ai, mereka pun kalah karena dosa satu orang, yaitu Akan. Ingatlah saudara-saudara, dalam 1 Petrus 3 ayat ke-12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Itu tidak akan pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, Tuhan tahu semua dosa apa yang kita lakukan. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang tahu apapun dosa yang kita perbuat, dosa yang kita lakukan. Selama kita tidak mau membereskan dosa tersebut, maka selama itu pula akan ada konsekuensi hukuman Tuhan yang akan menimpa kita. Saudara-saudaraku, ingatlah, Tuhan kita tahu akan segalanya. Tidak ada yang tersembunyi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang mendengarkannya, dimanapun berada, mari Engkau berkati Tuhan. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lelah beroleh tenaga kembali, dan yang ada persoalannya mendapat jalan keluar. Karena Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa. Biarlah firman-Mu ini, sapaan-Mu ini Tuhan, bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hidup setiap pendengar dimanapun berada. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.